Minasang, ohayo gozaimasu. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Bagaimana pembelajaran kita yang di bab 7? Apakah ada kendala? Kalau misalnya ada kesulitan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Kita lanjutkan untuk yang part kedua, bab 7. Jadi diharapkan kalian dapat memberikan jawaban sederhana ketika ditanya tinggal di mana dan seperti apa rumahnya. Baik, kita juga sekalian belajar kata sifat ya. Jadi kata sifat di Jepang itu ada dua. Kata sifat na dan kata sifat i. Kata sifat na yaitu di belakangnya ada huruf na. Kalau kata sifat i, di belakangnya huruf i. Oke, kita simak sambil kalian melihat ilustrasi ya. Dari ilustrasi ini kalian sudah bisa menebak kira-kira ini kata sifatnya apa artinya. どんな家 ?A、広い、 B、狭い、 C、大きい、 D、小さい、 E、新しい、 F、古い、 G、静かな、 H、うるさい、 I、きれいな、 J。汚い。 Baik, sedikit penjelasan. Ini ada hiroi. Hiroi itu artinya luas ya. Ini kata sifat i. Kenapa kata sifat i? Karena di belakangnya i. Semai, semai sempit. Kata sifat i. Oki, ya ini besar. Kisai, kecil. Atarashi, atarashi baru. Urui, urui itu lama ya atau tua. Shizuka, shizukana ya. Ini kata sifat na, karena di belakangnya ada huruf na, shizukana. Artinya senyap. Lalu ada urusai, urusai itu berisik. Kirei, kirei. Untuk kirei, ini termasuk pengecualian ya, ini masuk ke kata sifat bentuk na. Jadi kireina. Jadi hati-hati dalam nanti penulisan perubahan kata sifatnya ya untuk kire. Kire ini masuknya ke kata sifat na. Lalu kitanai. Kitanai artinya kotor. Baik, kita simak lalu kalian pilih lah ya. Buat tebakan berikut ini. 1、大きいです。 2、広いです。 3、古いです。 4、静かです。 5、きれいです。 6、小さいです。 7、狭いです。 8、新しいです。 9、汚いです。 10。うるさいです。 Baik, jawabannya adalah ya, selanjutnya simaklah percakapan berikut ini. 4 orang berikut berbicara mengenai rumah yang mereka tinggali. Seperti apa rumah yang mereka tinggali? Pilihlah jawaban A sampai I yang sesuai dengan isi percakapan. Nah, jadi kalau untuk yang nomor 1 ini ya, nomor 1 kan luas ya, hiroi. Ini sempit, semai. Lalu yang kedua ini ada kirei. Yang ini kitanai, kotor ya. Lalu yang ketiga ini shizuka, shizukana. Yang ini, yang I, urusai, berisik ya. Lalu yang keempat ini atarashi.
Yang ini kurui. Ya, tua atau kuno. Baik, kita dengarkan audionya, kalian pilih ya. 1、オートさんはどこに住んでいますか？長浜に住んでいます。家はどうですか？ちょっと狭いです。そうですか。 Baik, yang pertama jawabannya adalah ya, semai. Yang kedua, 2、テアさんはどこに住んでいますか？新町です。家はどうですか？とても綺麗です。いいですね。yang kedua jawabannya adalah ya, kiri ya. Yang ketiga, 3、アナさんの家は会社の近く？はい、家はどう？静かです。そう。 yang ketiga jawabannya ya, Shizuka ya. 4、ナディムさんの家は南区？はい、家はどう？ちょっと古いです。でも広いです。Baik, jawabannya adalah yang selanjutnya kita lihat untuk daftar kosakatanya. Iye dan uchi sama ya, sama-sama rumah artinya. Coto itu artinya agak, totemo sangat. Chikaku dekat. Demo tetapi. I desu bagus ya. Do, bagaimana? Bentuk informal dari do desu ka? Simak audio lalu isi bagian yang di garis bawah ini. 家はどうですか？ちょっと狭いです。ちょっと古いです。でも広いです。とても綺麗です。静かです。 Baik, jawabannya adalah ungkapan apakah yang digunakan ketika menjelaskan mengenai rumah yang tinggali? Nah, ini ya. Ie wa do desu ka? Choto semai desu, agak sempit. Choto furui desu, agak kuno. Demo hiroi desu, tetapi luas. Totemo kirei desu, ya, bersih. Shizuka itu sepi, senyap. Baik, kita masuk ke kata sifat, belajar kata sifat. Ada kata sifat na dan kata sifat i. Ie wa shizuka desu, rumahnya sepi. Toto semai desu, agak sempit. Ungkapan ini menggunakan adjektif untuk menyatakan kondisi atau tampilan sesuatu. Nah, di bab ini digunakan ketika menjelaskan rumah ya, rumah yang ditinggali seperti apa. Dilihat dari perbedaan bentuknya ketika menerangkan nomina, kata sifat dibagi menjadi dua, yaitu kata sifat na dan kata sifat i. Kalau kata sifat na itu diakhiri dengan na, kalau kata sifat i diakhiri dengan i. Ketika membuat kalimat dengan kata sifat na, hilangkan akhiran na-nya. Lalu tambahkan dengan des. Untuk kalimat kata sifat i, cukup tambahkan des setelah i pada akhir contoh ya. Pada kalimat contoh shizukana sepi adalah kata sifat na. Semai adalah kata sifat i. Perhatikan untuk kire, ini termasuk kata sifat na, bukan kata sifat i. Nah, pelafalan juga bukan kire tapi kire. Contohnya,
Ie wa do desu ka? Chotto furui desu. Do desu ka? Demo totemo kirei desu. Baik, kita berlatih ya untuk percakapan berikut ini. Silakan kalian simak lalu kalian shadowing. どこに住んでいますか？長浜に住んでいます。家はどうですか？ちょっと狭いです。そうですか。どこに住んでいますか？新町です。家はどうですか？とても綺麗です。そうですか。Selanjutnya silakan kalian untuk berlatih menggunakan ilustrasi yang ada di bawah ini ya. Silakan kalian berserta temannya berlatih dengan menggunakan pola percakapan seperti ini. Baik, yang selanjutnya diharapkan targetnya kalian mampu bertanya dan menjawab pertanyaan dengan jenis rumah yang ditinggali. Simaklah percakapan berikut ini. Maeda-san, Visal-san, dan Aruni-san berpartisipasi dalam acara. Setelah selesai acara, mereka berbincang mengenai lokasi tempat tinggal masing-masing. Apakah jenis rumah yang ditinggali orang tersebut? Pilihlah dari jawaban A sampai E berikut ini. Nah, sedikit pembahasan. Yang A adalah apa tuh? Apa tuh itu kalau di Indonesia itu seperti kos-kosan ya. Kalau mansion kalau di Indonesia adalah apartemen. Kalau C ini Rio itu asrama. Share house atau share house. Ini rumah berbagi ya. Jadi satu rumah didiami oleh beberapa orang. Lalu yang terakhir Ikodate. Ikodate ini rumahnya tersendiri. Baik, kita simak audionya. Silakan kalian pilih di antara 3 orang ini tinggalnya di mana. 1、ビサルさんはどこに住んでいますか？会社の寮に住んでいます。広いですか？いえ、広くないです。そうですか。でも、とても静かです。近くに公園があります。そうですか。Visal-san bertempat tinggal di mana? Ya, di asrama ya, Rio. Yang selanjutnya Aruni-san. Kita dengarkan. 2、アルニさんは？私は北町のアパートに住んでいます。綺麗ですか？はい、綺麗です。でも、ちょっと古いです。そうですか。静かですか？いえ、近くに学校があります。あまり静かじゃないです。ああ、 Baik, Aruni-san tinggal di mana? Apa tuh? Maeda-san. 3、前田さんはマンションですか？うちは一戸建て。すごいですね。でも大きくないです。そうですか。新しいですか？いえ、新しくないです。とても古いです。そうですか。近くにお寺があります。お寺もとても古いです。へへえ。え。 Baik, Maeda-san tinggal di mana? Ikodate. Simaklah sekali lagi rumah seperti apakah yang tinggali ketiga orang tersebut. Berilah tanda lingkaran untuk yang sesuai dengan isi percakapan dan tanda silang untuk yang tidak sesuai. 1、ビサルさんはどこに住んでいますか？会社の寮に住んでいます。広いですか？いえ、広くないです。そうですか。でも、とても静かです。近くに公園があります。
そうですか。Baik, Pisal-sang, Hiroi tidak, Shizuka ya. Yang Aruni-sang, 2、アルニさんは私は北町のアパートに住んでいます。綺麗ですか？はい、綺麗です。でも、ちょっと古いです。そうですか。静かですか？いえ、近くに学校があります。あまり静かじゃないです。ああ、 baik, Aruni-sang, rumahnya bersih, agak tua ya, furui. Shizuka tidak, berisik ya tempatnya. Lalu yang Maeda-sang, 3、前田さんはマンションですか？うちは一戸建て。すごいですね。でも大きくないです。そうですか。新しいですか？いえ、新しくないです。とても古いです。そうですか。近くにお寺があります。お寺もとても古いです。へへえ。え。baik, jawabannya adalah simaklah percakapan sekali lagi. Ada apakah di dekat tempat tinggal mereka ya? Ini yang A ada Otera, Otera kuil, Gakko sekolahan, Koeng taman. Kita dengarkan audionya. 1、ビサルさんはどこに住んでいますか？会社の寮に住んでいます。広いですか？いえ、広くないです。そうですか。でも、とても静かです。近くに公園があります。そうですか。 Baik, rumah yang berada ditinggali oleh Pisal-sang berdekatan dengan apa? Koeng ya, taman. Yang Aruni-sang, 2、アルニさんは私は北町のアパートに住んでいます。綺麗ですか？はい、綺麗です。でも、ちょっと古いです。そうですか。静かですか？いえ、近くに学校があります。あまり静かじゃないです。ああ、 baik di dekat tempat tinggal Aruni-sang, Gakko. 3、前田さんはマンションですか？うちは一戸建て。すごいですね。でも大きくないです。そうですか。新しいですか？いえ、新しくないです。とても古いです。そうですか。近くにお寺があります。お寺もとても古いです。へへえ。え。 Baik, tempat yang berada di dekat rumah Maeda-sang adalah Otera. Silakan kalian simak audio lalu isi bagian di bawah ini. 寮は広いですか？いえ、広くないです。アパートは静かですか？あまり静かじゃないです。家は大きくないです。そうですか。新しいですか？いえ、新しくないです。 Jawabannya adalah ungkapan apakah yang digunakan ketika memberi jawaban negatif terhadap suatu pertanyaan?
Ini ya, jawabannya adalah iye hirokunai desu. Dari kata sifat bentuk i, hiroi. I-nya dihilangkan, diganti kunai. Shizukanai. Ya, shizukanai desu. Amari shizukanai desu. Na-nya dihilangkan, ditambahkan nai. Oki kunai. Oki. I-nya dihilangkan, ditambahkan kunai. Atarashi kunai. I-nya dihilangkan, diganti kunai. Nah, ini kita masuk ke kata sifatnya ya. Kata sifat i dan kata sifat na dengan membentuk kalimat negatif. Janai desu dan kunai desu. Apa toa amari shizuka janai desu. Apartemen saya tidak begitu sepi. Ryo wa hirokunai desu. Asramanya tidak luas. Ungkapan ini merupakan kalimat yang menggunakan kata sifat bentuk negatif. Pada bab ini digunakan ketika menjawab pertanyaan mengenai tempat tinggal dengan jawaban negatif. Jika membuat kalimat negatif, huruf na yang di ujung ya, di ujung kata diubah menjadi des. Ubah des menjadi janai des. Sedangkan untuk kalimat negatif yang menggunakan kata sifat i, ubah i menjadi kunai des. Kita juga dapat mengatakan kata sifat na ja arimaseng atau kata sifat i ku arimaseng yang menggunakan arimaseng ya sebagai pengganti nai des. Nah, contohnya iya wa hiroi desu ka? Hai, hiroi desu. Demo, kire janai desu. Keisha wa oki desu ka? Iye, amari oki kunai desu. Baik, kita belajar menyimak percakapan berikut ini sekaligus kalian mendengarkan ya shadowing. Silakan kalian ikuti cara penuturannya. どこに住んでいますか？北町のアパートに住んでいます。広いですか？はい、広いです。そうですか。どこに住んでいますか？北町のアパートに住んでいます。広いですか？いえ、広くないです。そうですか。どこに住んでいますか？北町のアパートに住んでいます。静かですか？いえ、静かじゃないです。そうですか。近くに学校があります。 Baik, yang selanjutnya lakukanlah tanya jawab dengan teman kalian mengenai rumah seperti apa yang kalian tinggali. Oke, silakan latihan di rumah. Ya, berakhir sudah untuk di bab 7 ini, part kedua. Semoga apa yang telah disampaikan dapat diterima dengan baik ya. Targetnya dapat tercapai dengan baik. Kalau misalnya kalian masih bingung, silakan kalian tulis di kolom komentar. Baik, ja mata nih.